Selamat pagi saudara Shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan Allah kita, karena kebaikannya kita masih diizinkan beribadah sekalipun dalam ibadah secara online saudara. Kita percaya dan imani Tuhan Allah hadir tengah-tengah kita dan bertata dalam hidup dan puji-pujian umatnya yang sungguh mencari hadiratnya. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kembali lagi pagi ini kami hadir dalam hadirat-Mu Bapa. Kerinduan hati kami mengucapkan syukur untuk segala kebaikan-Mu sepanjang minggu juga hidup kami Tuhan. Kami sadar betul akan penyertaan-Mu yang memampukan kami melewati banyak hal sepanjang minggu ini. Bukan karena kuat gagahnya kami Tuhan, namun semata hanya karena penyertaan-Mu yang menguatkan kami Bapa. Pagi ini kami membuka hati kami untuk menerima hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Bertahtalah atas puji-pujian dan hidup kami Bapa. Amin. Kita akan pujian kita yang pertama, Yesus yang kuandalkan. Katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku. Yesus Kau yang kuandalkan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi
Yesus, pagi ini melalui pujian ini kita diingatkan untuk segala hal yang kita kerjakan dan lakukan, baik rintangan yang kecil ataupun badai besar sekalipun, Dia hadir untuk menyertai kita. Bukan dengan kuatnya kita sebagai manusia, melainkan dengan kekuatan yang kita dimampukan. Hanya Dia seorang penolong yang setia. Mari buka hatimu, andalkan Tuhan di setiap waktumu. Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi untuk Tuhan Allah kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sungguh tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin Yesus. Kami amini pujian ini Bapa. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dan kami percaya Tuhan. Sertai langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sukacita mengalir dalam kita. Amin. Amin. Kita percaya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, dan kita mau jawab panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Mari bersuka karena Tuhan kita. Kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Mari sama-sama kita katakan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
Puji Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Puji Tuhan, jika kita pagi ini masih boleh memuji Tuhan, kita imani karena Yesus yang telah memilih saudara dan saya. Mari jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Kita memberikan pujian yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita kan pujian, kita dipilih. Mari kita berikan sorangan terbaik untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita dipilih segala bangsa. Segala bangsa kita dipilih, jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Pujian Tuhan Allah kita. Segala kemuliaan dan hormat bagi Dia. Haleluya. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita mengucapkan hati kita. Kita mau satu pujian. Ku persembahkan hidupku. Haleluya Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan
dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku. Tuhan, ini kami dengan segala keterbatasan kami, memberi diri juga hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bentuk kami melalui firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kalau kita masih dapat beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita walaupun jarak memisahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan pada hari ini. Terima kasih sehingga kami boleh dimerdekakan, kami mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dalam setiap perkara kami tahu hanya Tuhan sandaran kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, mari layakkan kami untuk mendapat anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masa pandemi ini tetap masih kita akan jalani, bahkan kita akan hidup berdampingan dengan virus. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita akan memampukan kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Pertolongan demi pertolongan senantiasa datang dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat hidup sendiri karena kita makhluk sosial, sehingga apapun yang kita lakukan kita perlu pertolongan. Dari mulai kita lahir kita perlu pertolongan. Akhir-akhir ini karena adanya pandemi, pertolongan datang di mana-mana. Bahkan tidak kenal pun orang dapat menolong. Tidak dikenal pun orang ditolong. Semuanya saling tolong menolong. Ini sangat indah sekali sebetulnya. Apabila ini terjadi bukan di tengah-tengah pandemi. Tuhan sedang melatih kita untuk kita boleh saling menolong. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang berharap bukan kepada Tuhan tetapi kepada pertolongan manusia. Bahwa sesungguhnya kalau kita ingat, setiap kita ibadah kita diingatkan bahwa sesungguhnya pertolongan kami datang dari pihak Tuhan. Itu meneguhkan iman kita, membuat kita harus selalu ingat bahwa pertolongan kita sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Semua yang lain itu adalah sebuah cara, skenario yang Tuhan atur. Namun sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan. Pertolongan dari manusia kalau kita berharap kepada manusia menjadi terkutuk.
bukan menjadi berkat. Tetapi ketika kita berharap bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan, maka itu menjadi berkat. Cara Tuhan saja nanti yang mengaturnya. Kalaupun Tuhan harus mengulurkan tangannya melewati orang-orang di sekeliling kita, itu semua tetap adalah anugerah Tuhan. Itu semua berasal daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Namun kita bersyukur dan kita tahu orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Orang-orang yang dapat menghargai. Sehingga kita tetap akan tetap menghargai mereka. Menjalin hubungan, menghargai apa yang mereka lakukan, bahkan meneladani apa yang mereka lakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekarang kita harus mengenal penolong kita. Karena dalam pengenalan akan Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Kalau kita mengingat kembali firman-Nya mengatakan umatku binasa karena kurang pengenalan. Dan kamu mulai menolak pengenalan itu. Maka sesungguhnya kita menyadari bahwa ibadah bukan sekedar hanya kita menyembah Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Namun salah satunya lagi adalah bahwa kita dibangun iman percaya kita. Untuk kita menjadi lebih percaya kepadanya dan mengenal Dia. Tidak dapat kita percaya kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar. Oke, mari kita pada pagi hari ini kita mengenal Dia lebih lagi. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai yang ke-8, dan ayat yang 14 sampai yang 16. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara dapat melihat di Alkitab masing-masing dan merenungkan kita bersama-sama. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Sangat luar biasa bahwa ada tempat untuk kita mendapatkan pertolongan. Bahkan pertolongan itu selalu tepat pada waktunya. Siapakah yang memberikan pertolongan itu? Yaitu Allah Bapa kita yang di surga. Dia yang memberikan pertolongan. Mengapa demikian? Karena Dia Allah yang maha baik. Dia yang Allah yang maha adil. Ketika Dia menciptakan manusia, Dia bertindak dengan adil, Dia memberkati semuanya. Baik mereka yang mau mengenal Dia ataupun tidak, yang pandai bersyukur ataupun tidak, semuanya Dia berkati, baik yang jahat ataupun yang baik. Tetapi ada berkat-berkat khusus bagi mereka yang mau tunduk kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Semuanya ada di dalam kendalinya, di dalam kuasanya, di dalam kehendaknya. Dia yang memberkati. Itu sudah disadari dari manusia mulai ada. Namun karena dosa di Taman Eden yang pertama kali membuat manusia terputus dengan Allah, sehingga manusia tidak dapat lagi berhubungan langsung dengan Allah. Akhirnya Allah membuat satu ketetapan. Bukan Allah yang salah berpendapat nantinya akan merubah aturan. Allah tahu apa yang akan terjadi akan datang. Sehingga Dia sudah menetapkan dari awal bahwa setiap orang yang datang kepadanya adalah orang-orang yang kudus. Kenapa? Karena Dia Allah yang maha kudus. Tidak bisa dihampiri oleh yang tidak kudus. Walaupun sedikit, karena kalau kita lihat dosa dari Adam dan Hawa, kalau kita mengingatnya kembali, hanya satu buah, bukan 1 kilo. Buah yang dimakan. Yang pelanggarannya hanya kecil buat ukuran kita. Namun karena Allah itu maha kudus, sekecil apapun dosa, tetap saja dosa.
sehingga Allah tidak dapat dihampiri. Bukan tidak mau dihampiri, tapi tidak bisa dihampiri. Oleh karenanya dia menetapkan bahwa yang akan menghampiri dia adalah imam. Seorang imam yang menjadi pengantara. Dari perjanjian lama kita lihat bahwa para imam mendapatkan tugas untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan umat kepada Allah. Tugas imam ini diembannya selama dia hidup. Tetapi ketika dia sudah meninggal, tugas itu selesai. Dan ketika dia harus menjalankan tugasnya, dia harus menguduskan dirinya. Karena setelah itu dia akan berbuat dosa lagi, ada dosa-dosa yang mengikat dia. Hanya sesaat, darah domba tidak dapat menyucikan dia untuk selamanya. Itulah tugas seorang imam. Dan ketetapan itu tidak berubah hingga sekarang. Hanya yang berbeda bahwa kita sekarang memiliki seorang imam besar agung. Yesus yang sudah mati bagi kita. Yang telah mencurahkan darahnya, bukan darah anak domba biasa, tetapi anak domba Allah. Dia sudah menguduskan dirinya, dia kudus, dia tidak tercela. Dia tidak kalah saat dicobai. Dan dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Dia yang berkenan menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Antara kita dengan penolong kita. Bahkan dia sendiri menjadi penolong bagi kita. Untuk menyampaikan pergumulan-pergumulan kita. Dia yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah yang sudah mati di kayu salib itu. Dia menjadi imam besar agung kita untuk selama-lamanya karena dia tidak pernah akan mati untuk kedua kali. Selama-lamanya dia hidup dan dia standby 24 jam. Seorang imam yang manusia biasa terbatas, ada saatnya dia istirahat. Namun Yesus kita, Tuhan kita yang menjadi pengantara, menjadi imam besar agung kita, standby 24 jam. Tidak pernah terlelap, tidak pernah lelah menolong kita. Senantiasa ada bagi kita. Dia yang menjadi pengantara sehingga setiap seruan kita, setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita. Dia yang menjadi pengantara menyampaikannya kepada Bapa sehingga kita mendapatkan pertolongan. Bahkan pergumulan kita yang kita minta di dalam namanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu tidak ada lagi yang menjadi penghalang untuk dapat nyata dalam kehidupan kita. Pertolongan itu tepat pada waktunya, bahkan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Namun kita sendiri tidak tahu apa yang kita perlu. Bagaimana caranya? Memang sudah ada imam besar agung bagi kita, tapi kita bagaimana caranya berdoa? Kalau harus sesuai dengan kehendak Bapa, kita tidak tahu isi hati Bapa. Kita tidak tahu, bahkan tidak tahu 1 jam ke depan. Bahkan kita tidak mengenal diri kita sendiri. Contohnya saja kalau kita misalnya akan menghadapi sesuatu, apakah kita akan tahu apakah kita akan marah atau tidak? Sesuatu misalnya yang akan membuat kita marah, apakah kita akan tetap bisa bersabar, tidak marah? Kita pun tidak tahu. Kalau lagi bad mood katanya, langsung kita marah. Walaupun dikenal kita misalnya sabar misalnya. Tapi pun kita tidak menjamin kita untuk tetap. Mungkin kita bisa sabar di hadapan manusia, hati kita tetap kesal mungkin. Bisa saja seperti itu. Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengenal Allah yang lebih lagi di atas kita. Sedangkan diri sendiri saja kita tidak kenal. Akhirnya dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita agar kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita membuka diri, membuka hati kita, mengizinkan Dia tinggal di dalam kita, berkarya di dalam kita, menuntun kita di dalam doa, kita dapat menghampiri Dia, membawa pergumulan, berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Di tahtanya kita menghampiri Dia. Dia senantiasa ada bagi kita.
Imam besar agung yang maha baik, yang senantiasa ada bagi kita, telah memberikan kesempatan agar Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tanpa Dia mati di kayu salib, Roh Kudus tidak dapat dicurahkan di dalam kita. Roh Kudus tidak dapat diberikan dan tidak dapat tinggal, tidak dapat menuntun kita. Nah, siapakah Roh Kudus? Roh Allah sendiri yang berkenan tinggal di dalam kita. Sedangkan Dia adalah Allah yang maha kudus. Rohnya pun kudus. Oleh karenanya hendaklah kita menguduskan diri, menguduskan hati kita, agar Dia mau berkenan tinggal di dalam kita dan menuntun kita. Marilah kita membuka hati. Ketika kita berdoa, kita minta tuntunannya. Apa yang harus kita doakan? Dia akan menanamkan di dalam hati kita, di dalam akal budi kita, apa yang dikehendakinya untuk kita doakan. Karena kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Dia yang akan menuntun kita dengan doa bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Doa-doa bahkan yang tidak pernah kita rencanakan. Dia menuntun kita ke dalam itu semua, sehingga kita tahu apa yang harus kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita bingung. Kita berdoa itu lagi. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan kemudian lebih lagi, ini yang harus kita hindari. Ketika kita mengenal Dia dan kita tahu bahwa kita tidak dapat berdoa tanpa pimpinannya, baiklah kita menyadari, bahkan sesadar-sadarnya menjaga diri agar kita tidak bertindak melampaui dari yang seharusnya. Kalau apa yang dikatakan melampaui dari yang seharusnya, artinya, maaf kata, itu artinya kurang ajar. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang bertindak kurang ajar kepada Allah. Kita selonong boy, langsung kita tahu bahwa Allah mendengar kita. Bahkan mereka ada yang tidak mau melewati Yesus. Kita tahu tuh orang-orang yang kita mengenal mereka ada di luar kita. Tidak mau melewati Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan, sebagai imam besar agung dia mengatakan apa? Dia katakan tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Sehingga harus melalui Dia. Ada orang-orang yang tidak ngerti sehingga dia langsung melampaui. Kita pun bahkan anak-anak Tuhan, notabene anak-anak Tuhan yang kenal Tuhan bahkan mungkin dari lahir sudah Kristen. Kita berdoa dengan kurang ajar, kenapa? Ngatur. Tuhan besok begini ya, begitu ya, begini ya, begitu ya. Padahal kita tidak tahu bahwa umur kita baru sebentar lagi, hanya sejenak lagi. Sudah habis waktunya. Siapa yang tahu umur? Tidak ada yang tahu. Kalaupun tidak sakit sekalipun, serangan stroke mendadak, serangan jantung mendadak sudah lewat. Kita ngatur sesuai dengan kebutuhan kita. Menurut kita kebutuhan dan tanda petik. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sesungguhnya itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Tuhan besok begini ya, besok begitu ya. Besok tolong dagangan laku keras, tolong jangan hujan, ini semuanya. Ngatur. Kayak kita yang lebih tahu, kita lebih ngerti. Kita mulai ngatur Tuhan. Bertindak melampaui. Sesungguhnya kita sudah bertindak menyedihkan hatinya. Mengapa? Karena kita tidak kenal Dia. Kamu gak kenal aku kah? Bahwa aku itu memberikan yang terbaik bagimu. Engkau tidak tahu, kamu tidak tahu apa yang sesungguhnya kamu perlukan. Apa yang kamu butuhkan. Berdoalah sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Engkau akan menerima yang terbaik.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baiklah kita mulai belajar dalam doa kita. Rupanya doa tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita membawa keinginan kita. Namun ketika kita berserah baru, doa itu sebetulnya sederhana. Mudah. Ketika kita mengenal Dia. Ketika kita membuka hati. Dengan kerendahan hati kita menyerahkan hidup kita. Itulah yang terbaik. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, mengajar bahkan doa yang harus kita ucapkan, harus kita bawa di hadapannya. Dengan kerendahan hati kita menghampiri Dia, membawa doa itu. Dasarnya pertama kalau dalam pengajaran doa Bapa kami, tapi bukan berarti diapalin gitu aja. Namun itu sebagai patokan-patokannya. Bapa kami yang di surga. Jadi kita mengingat bahwa kita membawa doa kita kepada Dia, kepada Bapa. Tempat pengharapan kita. Dikuduskanlah namamu. Kita menghormati. Berarti dalam doa kita harus menghormati Dia. Dan selanjutnya dapat direnungkan. Kalau kita bahas ini nanti dari awal sampai akhir full tentang doa Bapa kami. Tapi di sini saya mengingatkan bahwa doa Bapa kami itulah menjadi patokannya. Ada mengampuni di sana, ada pengakuan kita. Jadi ada apa yang harus kita bawa di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam doa kita. Kemudian bagaimana dengan pergumulan-pergumulan kita? Bukankah itu yang harus kita juga bawa? Oh ya. Sampaikan saja, tapi jangan ngatur. Minta tolong kepada Roh Kudus. Biarlah Dia yang menuntun kita. Kalau ada pergumulan-pergumulan, kalau memang mau ditolong, serahkan. Jangan ditahan. Minta pertolongan Roh Kudus dengan menyerahkan semua pergumulan kita kepadanya. Bapa, Engkau mengetahui apa yang sedang kuhadapi. Tuhan Yesus, Dia sebagai penolong, ingat selalu ada imam besar. Dia menjadi pengantara. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dalam persoalan ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan kuhadapi? Berikan aku kekuatan, mampukan aku, berikan aku hikmat. Itu yang kita perlukan. Kalaupun Engkau mengizinkan ini sesuatu terjadi, pasti untuk kebaikanku. Tolong aku, mampukan aku. Kalau itu tidak sesuai dengan yang aku bayangkan, di luar kemampuanku, berikan aku kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang perlu kita lakukan di hadapan Dia. Oleh karena kenalilah diri sendiri, kelemahan-kelemahan kita. Dengan kerendahan hati kita mengakuinya. Mohon pengampunannya. Kalau memang selama ini kita sudah bertindak salah di dalam doa kita. Bahkan ketika kita berdoa pun kita bisa berbuat dosa. Ancaman dosa mengelilingi kita selalu. Oleh karena mari kita waspada. Jadi untuk kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Ibrani tadi dikatakan, sebab itu di ayat yang 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh keberanian. Kenapa kok dikatakan keberanian? Karena kita tahu bahwa kita punya imam besar. Tanpa seorang imam besar, kita menghampiri Allah begitu saja. Kita mati. Dia Allah Maha Kudus. Mari menyadari, tanpa imam besar tidak sampai kita kepada Allah. Dialah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan untuk kita dapat menghampiri Allah. Kita mengakui Yesus sebagai imam besar kita. Itu yang selama ini terlewatkan.
Kita kebingungan dengan Tritunggal. Bahwa sesungguhnya dia sendiri juga, sesungguhnya Tritunggal. Dialah Allah yang tetap esa. Kita tidak membahas tentang Tritunggal, tetapi kita tahu bagaimana kita harus bersikap di hadapannya. Itu yang terutama, yang terpenting. Bagaimana kita memandang dia, percaya kepadanya, bahwa Yesuslah Tuhan yang juga menjadi imam besar bagi kita. Selanjutnya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Supaya kita, dikatakan, menerima rahmat. Jadi rupanya ketika kita menghampiri Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita, kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Kita menemukan, oh Tuhan Maha Pengasih. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dia senantiasa bersedia untuk menyampaikan keluhan kita. Mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pertolongan. Dikatakan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi rupanya tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tidak juga terlalu cepat. Jadi kalau kita mau mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan, jangan pernah ragu. Karena kalau enggak itu yang akan mengulur waktu. Belajar untuk percaya tanpa ragu. Kalau kita ragu, itu yang menghalangi. Sehingga terlambat. Kok Tuhan terlambat? Enggak, Tuhan enggak terlambat. Tuhan tidak terlambat untuk menolong. Ketika kita mau percaya dan berserah. Ketika kita angkat tangan, dia turun tangan. Tapi kalau kita tetap menahan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Loh kan bukannya Allah Maha Kuasa? Iya, tapi Allah bukan selonong boy. Kalau kau serahkan, aku akan lakukan. Tetapi kalau engkau nahan, aku akan menanti. Menunggu, tetap bersedia kapanpun. Itulah Allah Maha Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada tadi 4 hal yang kita harus perhatikan. Untuk kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Pertolongan pada waktunya. Yang pertama kita harus mengenal bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan. Dia Allah yang maha baik dan kita percaya dia memberikan yang terbaik. Dia senantiasa peduli. Dia juga memberkati. Seluruh berkat datang daripada dia. Dari manapun kalaupun kita harus saat menerimanya, ingatlah itulah kemurahan Tuhan. Itulah kemurahan Allah Bapa kita yang di surga. Itu tanda kasihnya kepada kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada di hadapannya, kita masih bisa beribadah walaupun jarak memisahkan kita. Kalau masih hari ini kita masih dapat menghirup udara, kita masih bernafas, kita masih hidup, itu kemurahannya. Kalau kita masih terpelihara, itu karena kemurahannya. Kalau masih ada berkat yang boleh kita nikmati, itu kemurahannya. Bukan karena kekuatan kita. Kemudian ingatlah bahwa ada pribadi yang senantiasa ada 24 jam juga yang menjadi penolong bagi kita. Untuk menyampaikan setiap pergumulan kita. Yesus yang sudah menebus kita, melayakkan kita. Sehingga kita dapat menghampiri dia, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepadanya. Dan dia berkenan untuk menyampaikannya kepada Bapa. Bahkan dia yang menjadi tameng sehingga Allah bukan melihat kita, bukan apa yang kita lakukan, namun dia melihat apa yang putranya lakukan. Sehingga dia berkenan memberikan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, namun karena kemurahan Yesus. Kemurahan Tuhan Yesus saja yang membuat berkat dari Allah Bapa itu sampai kepada kita. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menuntun kita di dalam doa. Membuat kita berserah. Memberikan kita kekuatan untuk tetap percaya. Kalau sampai hari ini kita bisa percaya teguh
dan tidak goyah, itu semua karena karya Roh Kudus. Kalau kita bisa dapat berbuat baik, itu karya Roh Kudus di dalam kita. Yang kita syukuri adalah bahwa Dia mau tinggal di dalam kita yang kotor ini. Baiklah kita meminta kepada Dia untuk tetap tinggal. Sehingga kita senantiasa ada di dalam hadirat-Nya. Di dalam hidup yang berkelimpahan. Di dalam hidup yang mendapatkan kemurahan senantiasa. Kelimpahan apa? Damai sejahtera, kekuatan, sukacita yang melampaui dari segala akal. Sehingga kita dapat menghadapi setiap tantangan. Dan ketika kita mampu menghadapi tantangan, di sanalah terletak keberhasilan. Di sanalah terletak keberuntungan, di mana Allah ikut berkarya di dalamnya. Dan kenalilah yang keempat ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan. Kenali diri kita. Bahwa kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kenali diri kita, kelemahan kita. Kita perlu pertolongan. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Tuhan, aku tidak dapat melakukan sendiri tanpa-Mu. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau. Bukan hanya sebuah kata-kata klise, tapi itu benar-benar yang ada, yang kita sadari. Yang harus kita sadari. Baiklah kita mensyukuri apa yang sudah Dia lakukan bagi kita. Berdoalah sesuai dengan kehendak-Nya. Dan percayalah bahwa pertolongannya tepat pada waktunya. Seorang imam yang kita perlukan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Itulah menjadi sukacita kita. Karena tanpa seorang imam tidak dapat kita menghampiri Allah. Marilah kita berdoa, biarlah firman pada pagi hari ini boleh meneguhkan hati kita, iman kita untuk lebih percaya lagi, lebih mau kita merendahkan hati kita untuk mengenal Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Mengajar kami untuk kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Karena di dalam pengenalan itu ada kemerdekaan Tuhan. Seperti halnya Tuhan, mereka yang berharap kepada-Mu mendapatkan pertolongan. Tepat pada waktunya. Waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami. Kami bersyukur kalau Engkau senantiasa ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau menjadi imam besar agung kami yang selama-lamanya akan ada bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan kami bersyukur untuk Engkau ya Bapa, karena kelimpahan-Mu senantiasa melingkupi hidup kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat menyadarinya. Terima kasih. Bahkan kami bersyukur Roh Kudus karena Engkau mau berkenan tinggal di dalam kami, menuntun kami, menjaga kami. Mampukan kami Tuhan. Untuk kami menghargai Engkau. Menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Bahkan untuk kami boleh menyandarkan setiap pengharapan kami kepadamu. Terima kasih. Biarlah Engkau berkenan menuntun kami dalam setiap langkah kami. Dan setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur dan biarlah firman-Mu ini Kau materaikan dalam loh hati kami, dalam akal budi kami. Bahkan lebih daripada itu, mari Engkau memimpin kami, berikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau materaikan dalam kuasa darah-Mu sehingga kebenaran firman-Mu ini tetap hidup di dalam kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersyafaat. Berdoa bagi pelayanan kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita. Bapa di surga kami bersyukur. Terima kasih kembali Tuhan. Apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau senantiasa ada bagi kami, memberkati keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau, kiranya Tuhan Engkau memberikan kesempatan untuk mereka boleh membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan.
Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kemampuan manusia tidak dapat Tuhan melakukannya. Namun kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami rindu Tuhan, kami mau mereka diselamatkan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan Tuhan di GPIAI. Terutama di Evata Cibinong ini, mari Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberkati para hamba-Mu Tuhan, pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka semua berada pada pagi hari ini Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Lebih hari Tuhan, lebih lagi. Sehingga mereka boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan melebihi dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur keberadaan gereja-Mu ini Tuhan bukan karena kekuatan manusia. Namun hanya karena kekuatan-Mu dan kehendak-Mu. Kiranya apa yang sudah Engkau mulai, Engkau sempurnakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami Tuhan di Sinode GPIAI. Mari Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Sehingga mereka dapat memimpin kami Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk Pak Surya, Pak Leo Tuhan yang Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah mereka dapat memimpin kami Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Untuk gereja-Mu ini boleh dikembangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh menjadi berkat dimanapun gereja-Mu ini berada. Terima kasih Bapa yang baik. Lingkungan di mana kami tinggal, di mana gereja-Mu Engkau tempatkan. Kiranya Engkau juga memberkati. Ada damai sejahtera Tuhan. Yang memancar membuat mereka mengenal Engkau Tuhan. Membuat mereka Tuhan dapat memberikan hidupnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberikan Tuhan hikmat kepada para pemimpin di bangsa kami. Sehingga mereka dapat memimpin kami Tuhan. Sesuai Tuhan juga dengan apa yang Kau kehendaki. Bahwa bangsa dan negeri kami Tuhan boleh menjadi bangsa dan negeri yang menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam damai-Mu Tuhan. Yang mengenal Engkau, yang menghormati Engkau, yang meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kiranya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah rela memberikan dirinya bagi kami semua. Engkau berkenan mengabulkan apa yang kami inginkan Tuhan. Apa yang kami butuhkan Tuhan. Karena keinginan-keinginan kami biarlah Engkau selaraskan Tuhan dengan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau yang meluruskan langkah-langkah kami. Melalui Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami, kiranya kami tahu apa yang harus kami doakan. Bahkan dalam setiap kebutuhan kami, dalam setiap keinginan kami boleh menselaraskan Tuhan dengan apa yang Kau kehendaki sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Ini yang menjadi pergumulan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh memancarkan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kota di mana kami tinggal kiranya Engkau juga memberkati. Sehingga Tuhan, karena kesejahteraannya ada kesejahteraan kami. Sehingga kota kami Tuhan pun boleh menjadi berkat. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita naikkan pujian Immanuel. Namanya disebut
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau serahkan di sepanjang minggu ke depan dalam tangan Tuhan, seperti halnya di sepanjang minggu yang lalu. Dia sudah menyertai kita, kiranya Dia akan menyertai kita, bahkan memberkati melampaui dari apa yang kita pikirkan. Mari tadahkanlah tanganmu. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertaimu dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan, dimanapun engkau berada, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu. Setiap berkat yang masuk dalam kehidupanmu, Tuhan menguduskannya, bahkan memberkati dan melipat gandakannya seperti 5 roti dan 2 ikan. Sehingga hidupmu tidak akan pernah berkekurangan. Dalam segala hal Dia campur tangan, membawamu ke dalam keberhasilan dan keberuntungan senantiasa. Terimalah berkat ini yang dimateraikan oleh kuasa darah Yesus
dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Bagi kita yang percaya telah menerima berkat ini, kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.